Haleluya, puji nama Tuhan. Menyambut dengan penuh sukacita saudara kasih dalam Tuhan yang telah hadir bersama dengan kami di Tiberias Kelabakan Inias, dan juga saudara yang telah tersambung secara live streaming pada pagi hari ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita punya penolong yang setia, namanya Tuhan Yesus. Amin. Mari hari ini percaya dengan iman yang besar, kita akan menerima kebaikan Tuhan. Sebab dialah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Hari ini mari menyembah. Kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kita satukan hati. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kembali kami bersama-sama Tuhan Yesus, berkumpul Tuhan Yesus di tempat ini, di gereja Tiberias Kelabakan Inias. Maka setiap kami yang tersambung secara live streaming, kami bawa hati yang menyembah, kami bawa hati yang mengasihi Tuhan. Kami percaya kehidupan kami karena kemurahan-Mu. Sebab itu kami datang Tuhan dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Terima ini Tuhan Yesus dari segenap umat-Mu yang mengasihi-Mu. Segenap pujian, penyembahan hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, berkuasalah pagi hari ini, agar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan Tuhan yang terbaik hanya untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Buka hatimu saudara, mari mengucap syukur. Kita menyembah Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau telah jawaban hidupku. Katakan hatiku tenang Tuhan Yesus. Hatiku tenang. Kami berada Tuhan Yesus pagi hari ini. Engkau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan begitu ajaib Tuhan Yesus bagi setiap kami. Kau
telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus katakan, pertolongan-Mu Tuhan sungguh ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mata setiap kami Tuhan Yesus, haleluya, padamu ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama kita bangkit saudara di hadapan Tuhan Yesus pagi hari ini. Katakan, pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, ada tangan Tuhan yang bekerja. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mata setiap kami tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mata setiap kami Tuhan Yesus pagi hari ini. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan Yesus yang mengasihi kita saudara. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus yang setia. Haleluya. Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan ajaib bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Mari angkat tanganmu, mari menyembah Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari percaya ada pertolongan Tuhan waktu kita menyembah. Dalam Kristus aku percaya, pertolongan tetap nyata. Mari tetap angkat kedua tanganmu masing-masing berdoa saudara pagi hari ini. Mari rindukan Dia, mari percaya ada pertolongan Tuhan masih nyata dalam hidup kita. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mari angkat tanganmu.
Mari berdoa sama Tuhan. Kalau ada pelanggaran, kalau ada kerinduan, mari sampaikan kepada Tuhan Yesus. Allah-Mu setia, Allah-Mu luar biasa, Allah-Mu begitu dahsyat bagi hidup kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan percaya Tuhan Yesus, ada pertolongan-Mu Tuhan, ada kasih kuasa-Mu, terjadilah Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan kini mata setiap kami Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kau lihat hati setiap kami yang percaya akan pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kami datang bawa iman yang besar. Ada yang ajaib Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan Tuhan ibadah kami hanya untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebaik diberkati, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Menyapa setiap saudara yang hadir pada pagi hari ini. Ada Shalom Tiberias. Shalom. Mari kita membebaskan roh kita memuji Yesus. Muliakan nama Tuhan. Kita pandang dari gereja, kita pandang dari suku. Bila hatimu
Sekali lagi dengan bangga katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Terjadi mesra sekali, pujian bersama kami. Semua saling mengasihi, betapakah ku menjadi Tuhan. Sama-sama lambaikan tangan kita di Tiberias. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Sekali lagi dengan bangga, dalam Yesus, dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Tepuk tangan haleluya buat Tuhan. Mari lagi tepuk tangan haleluya buat Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Kita mengucap syukur pagi hari ini, kita boleh meninggikan, kita boleh mengagungkan nama Tuhan. Lebih dalam lagi sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu saya akan membacakan pembacaan suara gembala sidang kita pada minggu ini, memberkati setiap saudara dan saya. Suara gembala sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema mengatasi keserakahan dan ketamakan. Romawi yang pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, perayaan Natal Tiberias akan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada hari Sabtu 3 Desember 2022 jam 6 sore. Bersama ini kami mengundang saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama merayakan Natal di Stadion Utama. Karena perintah Tuhan Yesus untuk merayakan Natal secara besar-besar. Romawi yang kedua, mengatasi keserakahan dan ketamakan. Kita lihat sekarang ini dunia semakin maju, barang-barang semakin bagus, teknologi begitu maju sehingga dapat menciptakan barang-barang yang indah. Tanpa kita sadari sudah terjebak di dalamnya. Bagaimana menjaga diri dari keserakahan dan ketamakan? 1. Membatasi kekonsumtivitasan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Keserakahan adalah keinginan yang berlebihan akan sesuatu barang yang mengarah kepada diri sendiri. Keserakahan bukan sembarang hasrat, tetapi hasrat yang selalu ingin lebih dan tak terkendali, sehingga melampaui apa yang harus dibutuhkan. 2. Mewaspadai ketamakan. Lukas 12 ayat 15. Kita hidup di dunia yang materialistis, namun hidup tidak bergantung dari kekayaan. Seluruh kekayaan kita untuk memuliakan nama Tuhan dan hidup di dalam kasih, mampu memberi dan mampu peduli pada orang lain. 3. Mematikan keserakahan. Matius 6 ayat 4, Matius 5 ayat 42. Kita harus memberi sedekah dan Tuhan yang akan membalasnya. Mau membantu orang yang kesusahan. Jika tidak, maka kita bisa masuk api yang kekal. 4. Mempunyai kepuasan, yaitu hati yang ada rasa cukup. Kolose 3 ayat 5. Akar kejahatan adalah cinta akan uang. Ketidakpuasan yang membuat orang menjadi serakah atau orientasinya hanya dunia. Ibrani 13 ayat 5 mengajar kepada kita, jangan menjadi hamba uang dan cukupkan apa yang ada padamu. Karena Allah tidak akan meninggalkan atau selalu menyertai kita, yaitu anugerah. Anugerah Allah menolong kita, mengingatkan bahwa ada Tuhan di dalam kita. Romawi yang ketiga, dengan kuasa minyak dan anggur kita tidak dirusakkan dan bebas dari resesi. Perintah Tuhan kepada gereja Tiberias untuk menyatakan bahwa perjamuan kudus lebih dari roti mana. Artinya, dengan perjamuan kudus kita punya roh majikan. Firman Allah dalam Wahyu 6 ayat 6 sampai dengan 8 mengajarkan kepada kita. 1.
Suara Allah yang keluar dari tengah-tengah keempat makhluk yang keluar dari tahta Allah menjamin bahwa yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. 2. Dengan minyak dan anggur kita tidak dikalahkan oleh penyakit sampar, tidak mengalami mara bahaya dan celaka. 3. Dengan minyak dan anggur kita tidak kelaparan, tidak bangkrut dan tidak kekurangan dan tidak miskin. 4. Dengan minyak dan anggur kita menang atas setan-setan dan roh-roh jahat. Pesan penutup, mari bersama-sama kita penuhi perintah Tuhan dengan merayakan Natal secara besar-besaran menyambut kelahiran Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama kita penuhi Natal Tiberias Gelora Bung Karno. Mari bersama-sama mengagungkan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa agar acara Natal Gereja Tiberias Indonesia 3 Desember 2022 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta berhasil. Penuh sesak, siapapun yang pernah hadir di tahun-tahun sebelumnya akan hadir kembali. Lautan manusia memenuhi Gelora Bung Karno, Senayan. Tuhan Yesus tolong beri cuaca yang indah, tidak hujan, bulan tepat di atas. Agar siapapun yang pulang, yang hadir pulang membawa mujizat, membawa jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Demikian pembacaan suara gembala sidang kita pada minggu ini memberkati setiap saudara dan saya. Sebentar lebih dalam kita mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kembali kita tundukkan hati, kita bersatu di dalam doa. Betapa sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk pagi hari ini dan hadirat-Mu nyata di tempat ini. Kami boleh meninggikan, memuliakan, menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Tiba saatnya sebentar umat Tuhan di tempat ini. Kami mau lebih dalam lagi duduk diam. Kami mau diberkati, kami mau ditegur melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman-Mu yang ditabur, berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami, menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Tuhan Yesus berkati, bawakan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, memberkati setiap kami Tuhan. Juga bersama-sama kami selalu bersatu hati, kami topang doa bagi perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia 3 Desember di Stadion Utama Gelora Bung Karno Tuhan. Kami yakin dan percaya Gelora Bung Karno, Jakarta sekitarnya penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Beri cuaca yang indah, tidak hujan, bulan tepat ada di atas, agar siapapun yang pernah hadir kembali hadir, jiwa-jiwa baru kembali hadir. Mereka membawa pulang mujizat daripada-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami terima yang terbaik melalui kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu, kami berdoa, kami mengucap syukur. Umat Tuhan yang lebih lagi diberkati, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bersyukur sama Engkau Tuhan buat kebaikan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tiberias dengan iman. Ya Tuhan, Tuhan kami. Oh, sungguh mulia Engkau Tuhan Juru Selamat. Kami panggil Engkau Tuhan. Nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Pujian kami semua, mari kembali dengan ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Dengan imanmu sekali lagi kami bersyukur. Aku hendak, sama-sama Tiberias kita mau bangkit berdiri. Kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Keadilan-Nya, oh Tuhan, dan bermazmur bagi nama
nama Tuhan yang maha tinggi. Sama-sama Tiberias dengan imanmu. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Mari sama-sama kita mau sambut firman Tuhan pagi hari ini dengan imanmu panggil ya Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Kami puji Engkau ya Tuhan, kami muliakan Engkau, Engkau besar, Engkau ajaib di tengah kami. Kami bersyukur setiap kami berkumpul dalam nama-Mu, Engkau bertakdir atas pujian dan penyembahan kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih bagi yang indah ini kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya Yesus ada di dalam kami, kami ada dalam Yesus. Hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi Tiberias Gading Nias, juga setiap saudara di rumah masing-masing lewat live streaming. Berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Teks firman Tuhan hari ini saya ambil dari Wahyu pasalnya yang ke-6. Kita buka firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang ke-6 dan kita mau baca ayatnya yang ke-6, satu ayat dalam firman Tuhan yang sangat familiar buat kita jemaat Tiberias, yang menjadi moto bagi gereja kita, bahwa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kita baca dari ayatnya yang kelima, Wahyu 6 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Pendeta Muda Adit silakan. Dan ketika anak domba itu membuka matra yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Hari ini saya mau berbicara mengenai kuda hitam dengan timbangan ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes, yang saya percaya sangat relevan dengan keadaan kita pada saat ini. Boleh ditampilkan di PowerPoint, di mana di banyak media ya Bapak Presiden mengatakan bahwa tahun ini 2022 sulit dan tahun depan akan gelap. Dan dia memakai kata gelap yang sebuah metafora yang menurut saya sangat alkitabiah dan sangat profetik. Kita berbicara mengenai kuda gelap, kita berbicara mengenai kuda hitam. Dan seperti yang saya katakan, ini sangat relevan bagi kita. Terutama di mana kuda gelap, kuda hitam ini berbicara mengenai ekonomi. Dan Bapak Presiden dan beberapa menteri juga terus mewanti-wanti kita rakyat ya, bahwa kita harus hati-hati, waspada, berjaga-jaga. Bukannya kita takut, tapi kita harus berjaga-jaga
karena ada kuda gelap ekonomi. Dan seperti yang saya katakan, apa yang Pak Presiden katakan itu sangat profetik dan visioner dan memakai suatu metafora yang alkitabiah. Kita lihat saudaraku bahwa kuda hitam ini berbicara mengenai goncangan atau bencana ekonomi. Di mana kuda hitam ini ditunggangi oleh seseorang yang membawa timbangan. Timbangan mungkin bisa berbicara mengenai kestabilan harga atau harga pasar. Ya, zaman dulu kalau saudara belanja di pasar itu akan ada timbangan. Kalau saudara mau beli komoditas ya di pasar itu ada timbangan. Dan timbangan ini terganggu. Kestabilan harga terganggu. Dan di ayatnya yang ke-6 kita melihat bahwa ada suara di tengah-tengah keempat makhluk. Bahwa di takhta Allah ada keempat makhluk. Dan suara di tengah-tengah keempat makhluk itu hanya ada di kuda hitam ini. Supaya kita memiliki perspektifnya, saudaraku. Ya, kuda pertama adalah kuda putih, kuda kedua adalah kuda merah, kuda ketiga yang kita mau bahas hari ini adalah kuda hitam, dan kuda keempat adalah kuda apa? Ada yang ingat? Hijau, kuning, ya, atau kuda maut, kuda kematian, atau kuda pucat. Kuda hijau kuning itu adalah kuda pucat. Dalam bahasa Inggrisnya pale horse, ya, hijau kuning adalah warna pucat. Ya, jadi dari putih, lalu ke merah, lalu lebih kelam lagi gelap, hitam, dan akhirnya lebih kelam lagi yaitu pucat. Ya, karena hijau kuning, ya, itu adalah warna pucat, itu warna maut, itu warna kematian. Dan di kuda hitam ini, satu-satunya di mana ada suara di tengah keempat makhluk. Dan suara ini berkata, secupak gandum sedinar. Ya, 1 dinar adalah gaji 1 hari, saudaraku. Di zaman Kristus, upah 1 hari adalah 1 dinar. Dan kalau untuk 1 dinar engkau hanya dapat beli 1 genggam gandum, itu tidak cukup untuk seorang individu, apalagi untuk 1 keluarga. Jadi ini berbicara mengenai inflasi. Katakan bersama saya, inflasi. Ya, kenaikan harga. Goncangan harga yang luar biasa. Segenggam gandum, gaji 1 hari. 3 genggam jelai, gaji 1 hari. Itu tidak akan cukup untuk individu, apalagi untuk memberi makan 1 keluarga. Tapi di tengah kegelapan, di tengah ketidakpastian, di tengah sesuatu yang hitam ini ada terang, ada janji Tuhan. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Ada janji Tuhan bahwa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Ya, kalau inflasi terjadi, kenaikan harga terjadi, itu sebetulnya bukan sesuatu yang buruk, saudara. Ya, harga untuk naik, asalkan harga naiknya itu adalah stabil, katakanlah. Dan sekarang di media online, media cetak, di berbagai media, ya, para pemerintah, bank sentral sekarang khawatir satu momok yang bernama inflasi. Bernama apa, saudara? Inflasi, ya, inflasi yang tidak terkontrol, yang tidak terkendalikan. Seperti yang saya katakan, inflasi, kenaikan harga mungkin bukan sesuatu yang buruk seharusnya, asal dia stabil, dia bisa terjaga, dan asal harga naik gak masalah. Kalau dompet kita juga naik, betul gak, saudara? Amin? Gak masalah harga naik, ya, asal dompet juga naik juga. Ya, kalau pendapatan naik, harga naik tidak masalah. Harga naik 2%, dompet naik 5%, haleluya.
Betul nggak? Tapi yang cilaka adalah kalau ya harga naik, ini nggak ikut naik, saudara. Ya, dompet kita nggak ikut naik. Yang cilaka kalau harga naik, tapi saudara ketika taruh ATM, ATM pun minta maaf sama kita. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Bahkan operator Telkom juga minta maaf ya kepada kita. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. Sehingga saudara yang terkasih, sekarang para ahli, pemerintah, bank-bank sentral takut dengan ancaman bukan hanya inflasi, tapi yang dibarengi dengan resesi. Karena resesi artinya harga naik, tapi dompet tidak naik. Ya, pendapatan tidak naik, pertumbuhan ekonomi negatif, sehingga ini yang ditakutkan para ahli, pemerintah di seluruh dunia sekarang ketakutan dengan gabungan dari kenaikan harga, tapi pertumbuhan ekonomi tidak naik, artinya dompet kita juga tidak naik, saudara, pendapatan tidak naik. Satu gabungan yang disebut sebagai stagflasi jadinya, bukan inflasi lagi tapi stagflasi ya, yang ditakutkan para ahli. Tapi di tengah suatu kegelapan dan ketidakpastian ini, anak-anak Tuhan punya janji yang pasti. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dari kuda putih, agak lebih mengerikan lagi kuda merah, lebih mengerikan lagi kuda hitam, ketidakpastian, dan yang paling final dan puncaknya adalah kuda maut, yaitu kuda hijau kuning. Ya, kalau kita lihat misalnya jenazah, saudara, ya, jenazah yang pucat itu warnanya hijau ke kuning-kuningan. Jadi hijau kuning adalah warna maut, warna pucat. Dan di kuda hijau kuning ini, kalau kita lihat ayatnya yang ke-8, kalau kita lihat ayatnya ke-8 dan bagian yang akhir saya baca di sini bahwa kuda hijau kuning ini diberi kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar. Ya, catat sampar ini, saudara. Catat sampar karena kita belum keluar dari penyakit sampar yang adalah COVID-19 ini. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi kita lihat ketidakpastian yang begitu tinggi di dunia ini. Kegelapan. Karena gelap, hitam artinya ketidakpastian. Ya, hitam gelap artinya ketidakpastian. Kita berjalan dalam kegelapan. Kita nggak tahu apa yang harus diharapkan. Kita nggak tahu apa yang ada di seberang sana. Kita nggak tahu apa yang akan kita nantikan. Gelap, seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Gelap artinya ruang untuk manuver kita itu berkurang. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan secara pasti. Dan kita juga tidak tahu apa yang harus kita rencanakan. Misalnya pemerintah dalam membuat rencana, itu akan membuat atau didasarkan atas beberapa asumsi. Misalnya anggaran negara, ya itu ada asumsinya. Asumsi harga minyak sekian, dan asumsi misalnya suku bunga global, dan asumsi inflasi, dan lain sebagainya. Tapi kita berada dalam ketidakpastian. Kita berada dalam kegoncangan ekonomi yang unik, plus ada sampar juga, yaitu COVID-19, yang kita belum pulih-pulih benar, tapi kita doa, saudaraku, bangsa kita akan keluar penuh kemuliaan. Kita doa, dan saya percaya saat kita rayakan Natal 3 Desember Gelora Bung Karno, itu adalah momentum yang baik bagi anak-anak Tuhan, orang Kristen, untuk berdoa, bersyafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita harapkan ibadah Natal 3 Desember Gelora Bung Karno akan bawa terobosan yang luar biasa bagi bangsa kita.
Dan saudaraku yang terkasih, ya, pemerintah dalam membuat anggaran perencanaan itu butuh kepastian. Ya, harga minyak sekian. Tapi kalau tidak ada ketidakpastian, ya, rentang ketidakpastiannya besar. Karena sudah goncangan ekonomi, sudah ada inflasi, dan sudah ada pandemi, sampar, plus ada pedang juga. Ya, pedang artinya adalah peperangan. Pedang artinya adalah bencana yang disengaja oleh manusia. Ya, kebencian dan kejahatan. Karena pandemi adalah tragedi, adalah bencana. Tapi pedang berbicara mengenai kejahatan manusia yang betul-betul tidak bisa ditebak. Betul atau tidak, saudara? Tidak bisa ditebak. Ya, dan sekarang ada perang. Itu pedang, saudara. Perang. Perang di Eropa antara Rusia dan Ukraina yang mengganggu harga energi. Harga energi sekarang susah ditebak, saudara. Ya, dan juga mengganggu harga pangan. Dan komoditas pangan terutama di Eropa itu adalah gandum, di mana diproduksi mayoritas global ini oleh Rusia dan Ukraina. Kedua negara ini, saudara, adalah produsen gandum terbesar. Dan Alkitab mengatakan bahwa dua komoditas ini mengalami gangguan. Ada hawa atmosfer gelap, hitam, ketidakpastian di dunia ini. Dan ketidakpastian itu sesuatu yang sangat tidak asik. Ketidakpastian itu sesuatu yang sangat mengganggu kita. Seperti seorang perempuan misalnya yang berkata kepada pacarnya, mau dibawa kemana hubungan kita? Karena tidak pasti. Kita tidak tahu apa yang harus kita rencanakan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi di tengah sesuatu yang kelam, di tengah sesuatu yang gelap, hari ini kita mau belajar, ada terang Tuhan, ada janji Tuhan. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Gereja Tiberias bangsa Indonesia sudah melalui banyak krisis. Kita lalui tahun 98, 97, 98 krisis, kita lalui 2008, 2009 krisis. Dan sekarang kita melalui pandemi. Dan kalau Tuhan menolong kita sebelumnya, kita percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berubah bagi kita. Kita percaya saat ini pun Tuhan akan menunjukkan Dia setia di tengah badai. Dan saudaraku yang terkasih, janji firman Tuhan ini mari kita imani. Menghadapi keempat kuda akhir zaman ini. Ya, keempat kuda akhir zaman, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan terakhir adalah kuda hijau kuning atau kuda pucat. Ya, keempat kuda akhir zaman ini dilepas. Ya, dilepas. Itu kenapa ada kata mari. Ada kata apa, saudara? Mari. Ya, itu tidak akan dilepas tanpa seizin Tuhan. Kita mengalami kegelapan, mengalami goncangan, kita mengalami ketidakpastian. Tetapi anak-anak Tuhan memiliki terang di tengah kegelapan, di tengah kekelaman, di tengah kesuraman. Ada janji Tuhan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Karena minyak berbicara mengenai terang. Minyak adalah bahan bakar utama untuk pelita di zaman baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, sekarang sudah ada baterai, ya. Tapi zaman dulu orang bakar pelita, saudaraku, itu pakai minyak zaitun. Coba kita lihat firman Tuhan Matius 25
ayat 3 sampai yang keempat. Matius 25, Pendeta Muda Adit boleh baca. Matius 25 ayat 3 sampai yang keempat. Iya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Minyak adalah bahan bakar untuk pelita. Saudaraku, mari kita percaya, mari kita imani bahwa kita tidak tahu tahun depan resesi atau tidak. Kita tidak tahu tahun depan inflasi bisa dijinakkan atau tidak. Kita tidak tahu ke depan harga pangan bagaimana, harga minyak bagaimana. Kita tidak tahu bagaimana kelangsungan dari perang yang terjadi. Yang mungkin adalah sumber ketidakpastian yang terbesar adalah pedang atau perang. Karena sifat manusia, saudara, nggak bisa ditebak. Kalau sudah masuk dalam ranah kejahatan, itu beda kategori, itu bukan lagi tragedi. Ya kalau bencana alam, penyakit sampar, wabah, itu masih tragedi. Tapi kejahatan manusia itu lebih jahat dari tragedi. Ya, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti dalam perang geopolitik yang mengkhawatirkan ini. Apakah bisa dihentikan atau bisa eskalasi, tapi satu hal yang pasti, anak Tuhan memiliki terang di tengah kegelapan. Saudara punya minyak dan anggur yang tidak akan dirusakkan. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi di hari depan, tapi penyertaan Tuhan pasti bagi kita. Dan apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita menghadapi kuda hitam ekonomi ini. Saudaraku yang terkasih, kita tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, penyertaan Tuhan nyata bagi kita. Dia akan menyertai kita di tengah badai. Pastikan saudara selalu berada di dalam urapan Tuhan. Karena kalau minyak Tuhan atas kita, kita selalu berada dalam terang Tuhan. Walaupun kita berada di tengah ketidakpastian, tahun 2023 tahun depan yang enggak lama lagi kita akan masuki, sudah diwanti-wanti oleh Bapak Presiden, itu akan sulit, itu akan gelap. Tapi mari kita percaya bahwa anak Tuhan ada terang di tengah kegelapan. Ada minyak Tuhan, ada urapan Tuhan atas anak-anaknya. Dan kegelapan, masalah, lembah kekelaman ini Tuhan bisa gunakan untuk memberkati anak-anaknya. Bagi anak-anak Tuhan yang ada urapan Tuhan, zaman boleh resesi, tapi saudara tetap resepsi. Zaman boleh resesi, tapi engkau tetap produksi. Yang percaya katakan amin. Karena saudaraku yang terkasih, anak Tuhan walaupun di tengah kegelapan ekonomi global ini, kita tetap punya urapan Tuhan. Kita tetap punya terang Tuhan. Dan saya percaya bagi anak Tuhan, masalah Tuhan bisa gunakan untuk membawa saudara dan saya ke level yang lebih tinggi lagi. Seperti burung Raja Wali, itu terbang tinggi ketika di tengah badai. Kita tidak boleh hanya mengharapkan saudaraku yang baik-baik saja. Kita tidak boleh mengharapkan semuanya akan mulus begitu saja. Kalau Tuhan setia dengan kita di masa-masa baik, Dia juga akan setia di masa-masa sukar. Saudaraku, saya percaya dalam badai, dalam goncangan, Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kita. Hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera. Saya percaya bahwa di tengah badai, di tengah kegelapan, Tuhan mau upgrade setiap saudara dan saya. Tuhan mau update setiap saudara dan saya.
beberapa kali, ya, misalnya handphone saya ini, baik iPhone ya maupun Samsung, ketika ada notifikasi, ada tawaran, apakah kamu mau upgrade, mau update operating system ini? Ya, kebetulan saya iPhone, pakai iOS, saudara pakai Samsung, itu Android dan handphone yang lain. Suka ada tawaran, mau update atau enggak? Betul enggak saudara? Ada tawaran, mau upgrade atau tidak? Dan katakanlah operating system saudara sekarang versi ini, tapi mau di-upgrade ke versi yang lebih tinggi. Dan ketika saudara tekan yes untuk upgrade tersebut, saya perhatikan iPhone saya selalu gelap. Betul nggak? Gelap. Kalau mau upgrade dia pasti gelap semuanya. Hanya ada putih kecil-kecil di tengah yang menunjukkan indikasi, ya, tahapan, ada garis, ya, dan garis itu kita harus sabar tunggu sementara iPhone ini nggak bisa dipakai. Kalau sedang upgrade, semuanya sepertinya gelap, nggak bisa digunakan, nggak bisa dipakai, nggak bisa untuk mengakses WhatsApp, kontak, dan aplikasi yang lainnya. iPhone ini akan gelap dan hanya ada garis di tengah, garis putih, ya, yang tadinya titik, lalu garis itu makin panjang sampai akhirnya selesai. Dalam kegelapan ini, mari kita percaya saudaraku, Tuhan mau upgrade saudara dan saya. Tuhan mau update saudara dan saya. Akan ada versi saudara yang lebih mulia lagi. Akan ada versi saudara yang lebih dahsyat lagi. Tuhan sedang mau menginstall sesuatu yang mulia. Urapannya yang jauh lebih dahsyat. Dalam ketidakpastian dan dalam kegelapan ini. Kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian 28. Kejadian pasalnya yang ke-28 kita mau lihat ayatnya yang ke-18. Kita mau lihat bagaimana Yakub dalam pelarian, dalam ketidakpastian, dia berada di dalam satu kota dan dia menuangkan minyak di kota tersebut. Dan apa yang Yakub lakukan? Kita lihat Kejadian 28 ayatnya yang ke-18, silakan Pendeta Adit. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Perhatikan, Yakub menuang minyak ke atasnya. Suatu tempat pelarian, suatu tempat yang gak jelas, suatu tempat yang gelap. Karena masa depan Yakub di sini tidak jelas. Tapi dia dapat mimpi di mana dia melihat bahwa ada tangga dari surga ke bumi dan malaikat Tuhan naik turun di atas tangga tersebut. Coba kita mundur ke ayatnya yang ke-16, silakan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Tuhan ada di tempat ini dan aku tadinya tidak tahu. Saudaraku, kita tidak tahu mengenai inflasi, bencana ekonomi, dan kita tidak mengetahui hasil dari perang yang terjadi di global sekarang ini. Tapi satu hal yang kita pegang, urapan Tuhan ada setiap kita yang percaya. Dan Tuhan ada bersama dengan kita. Dan dalam ketidakpastian tersebut, Tuhan menyertai kita. Itu kenapa urapan Tuhan berbicara mengenai iman kita, bahwa dimanapun saudara berada, Tuhan ada di tempat ini. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan tempat itu yang tadi namanya Luz, ayat 19. Ayat 19, Yakub menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Yang tadinya namanya Luz diubah menjadi rumah Allah alias Betel. Karena minyak di atas kepala kita, urapan Tuhan atas kita,
berbicara mengenai penyertaan Tuhan. Saudaraku, yang penting bukan di mana engkau berada, tapi yang penting adalah urapan yang ada di atas saudara. Kalau urapan Tuhan ada di atas saudara, saudara bisa berada di tempat yang paling kelam, yang paling gelap. Tapi tempat itu adalah Bethel, karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Kalau saudara berada di Kelapa Gading, kalau urapan Tuhan bersama saudara, Tuhan ada di sini. Kalau saudara pindah ke Tanjung Priuk, kalau saudara pindah ke kota yang lain, bukan kotanya yang penting. Bukan kotanya yang memberkati saudara, tapi urapan Tuhan yang ada atas saudara. Bukan perusahaan di mana engkau berada, tapi urapan Tuhan yang berada atas saudara yang penting. Kemanapun engkau pergi, mau perusahaan itu perusahaan yang gelap, mau perusahaan itu perusahaan yang mau bangkrut, mari kita percaya. Kalau terang Tuhan ada atas kita, ada sinar, ada kemuliaan, ada kehidupan. Dan perusahaan itu akan diberkati Tuhan. Karena anak-anak Tuhan disebut sebagai garam dan terang. Saudaraku yang terkasih, kita tidak tahu apa yang terjadi 2023. Tapi penyertaan Tuhan adalah pasti bagi kita. Begitu banyak hal yang kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan bersama dengan kita. Dan Ia akan kerjakan mujizatnya bagi kita. Mujizat juga adalah sesuatu yang kita nggak tahu. Betul nggak saudara? Mujizat adalah sesuatu yang kita nggak tahu tapi positif. Puji Tuhan, itu positif. Yang setuju katakan amin. Kalau resesi, goncangan ekonomi, perang, kita nggak tahu, tapi negatif. Tapi ada sesuatu yang kita juga nggak ngerti, kita juga nggak tahu. Tapi itu baik buat kita, yaitu mujizatnya terjadi bagi kita. Tuhan akan kerjakan hal-hal yang ajaib bagi kita. Di luar logika kita, di luar pengertian kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Tapi mujizat adalah surprise yang baik untuk setiap saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita percaya, mujizat masih ada, keajaiban masih ada, tanda-tanda ajaib dan heran akan menyertai orang yang percaya. Di tengah kegelapan akan ada minyak, akan ada pelita, akan ada terang. Saya undang worship leader dan saya undang imam pemusik. Kita mau sembah Tuhan sebelum kita akan terima minyak dan anggur, sebelum kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita mau katakan, hatiku percaya. Kita mau katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Di tengah kegelapan, menghadapi kuda hitam, mari kita mau katakan, aku percaya, hatiku percaya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan. Saat ku tak mengerti jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Angkat tanganmu, di hadapan Tuhan katakan, hatiku percaya. Lebih sungguh lagi katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya.
hatiku percaya Tuhan. Hatiku lebih sungguh lagi, angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan hatiku percaya. Ya, musik mengiringi dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mungkin kau berada dalam tempat ketidakpastian. Mungkin keuanganmu berada dalam tempat ketidakpastian. Mungkin pekerjaanmu berada dalam keadaan yang gelap, suatu tempat yang bernama ketidakpastian. Mungkin kesehatanmu berada dalam satu tempat yang bernama ketidakpastian. Tapi hari ini kita mau belajar untuk percaya bahwa terang Tuhan ada pada kita, urapan Tuhan ada pada kita. Di tengah kegelapan, Tuhan mau upgrade kita. Di tengah ketidakpastian, Tuhan mau kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Apapun ketidakpastian yang kau alami, mungkin kau alami ketidakpastian dalam bisnismu, dalam usahamu, mungkin kau alami ketidakpastian dalam karirmu. Tapi dalam ketidakpastian apapun, saudara harus percaya urapan Tuhan ada padamu. Dan kau berani berkata, dalam ketidakpastian ini, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Kita mau deklarasikan, tempat ketidakpastian itu berubah menjadi rumah Tuhan. Tempat di mana Tuhan berada, tempat di mana Tuhan bersamamu. Dan jika itu imanmu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur. Di akhir zaman ini, aku tidak dirusakkan menghadapi ketidakpastian, menghadapi kuda hitam, menghadapi kegelapan. Aku percaya penyertaan Tuhan, urapan Tuhan nyata bagiku. Aku percaya Tuhan akan angkat aku naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, urapan yang lebih tinggi, kemuliaan yang lebih tinggi. Aku percaya cawanku melimpah. Aku percaya sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Di tengah kegelapan, di tengah ketidakpastian, Tuhan ada di sini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi angkat tanganmu lebih sungguh lagi, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan, hatiku percaya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama Tiberias katakan, hatiku percaya, hatiku Tuhan,
bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan bersama-sama pagi hari kita akan menyatu dengan tubuh Kristus. Mari siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu sama Tuhan, arahkan pujian tubuhmu dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berdiri. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkan hidup, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu ganti kami. Kami menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti anggur ini adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan, semuanya sudah dibayar di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung. Dari pengakuan iman kita, sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak poligami, kami tolak perzinahan, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, setiap sistem organ dalam tubuhku, paru-paru, pernafasan, antibodi sempurna.
kami tolak COVID-19 varian apapun atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan, bergembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru, dengan tubuh darah Yesus berkat kami. Lebih dari itu, kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, yang kita bersyukur pagi hari kita boleh sama-sama menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita mari sama-sama angkat kedua tanganmu, mari percaya kita terima kuasa, terima mujizat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Mari kita angkat minyak urapan ini bersama-sama, dan dengan iman kita sepakat kita katakan bersama dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas kepala saudara, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya urapan Tuhan ada atasmu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala pergumulan keinginan anak-anak-Mu. Kami percaya hari ini ya Tuhan, doa kami besar kuasanya. Inilah permohonan ya Tuhan, inilah keinginan kami. Berkati gerejamu, berkati gembala sidang, berkati pendeta dan hati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat. Kami serahkan ibadah Natal 3 Desember ya Tuhan di Gelora Bung Karno. Jiwa-jiwa dimenangkan, jadi ratusan ribu jiwa akan memenuhi Gelora Bung Karno. Dan curahkan mujizat-Mu, curahkan kuasa-Mu, lakukan ya Tuhan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Bangsa kami diberkati. Kami doa, berkati
Dr. Julia, Pak Anggoro, dan Pak David. Tuhan berkati Ibu Yvonne dan omanya Ade. Tuhan berkati, kami doa berkati Ibu Marta di Sunter selalu sehat sempurna, Ibu Meni di Urapi, juga Alex, berkati Ibu Hana, Bapak Doni. Kami doa setiap kami yang seperjamuan di tempat ini, kami berkumpul di bumi dan di surga. Hamba-hambamu yang melayani berkati Tuhan, Bro Sony, Bro Rudolf, dan juga tim singer. Berkati imam pemusik, adik-adik choir, usher, kolektan, dan greeters. Berkati Bapak Koordinator tempat ini, Pak Ronald, dan tim media. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuaian di akhir zaman. Kami datang dengan berkat-Mu ya Tuhan, kami pulang bawa berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Kepala Sidang pada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai v'yish merecha, Yair Adonai panav elecha v'chunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem necha. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ku muliakan nama